Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel apa ini? Channel kami. Channel tugas kuliah. Tugas kuliah di Japanesia Podcast ya, bersama saya Bambang Abdul Syahid dan Saya Agus Martiar. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan apa ya? Membicarakan, Ngobrol, berbagi pengalaman gitu. Hari ini ya sedikit bengkok teman-teman. Kita sekarang berada di Takasaki. Alhamdulillah bisa ketemu langsung ya. Kalau yang lain kan pada online lewat Zoom, kita ketemu langsung. Karena sebelum tempat kita mengingat untuk ketemu secara langsung. Iya, kita COD di pertengahan. Seperti itulah. Jadi kali ini kita akan berbagi pengalaman ya terkait tentang kehidupan di Jepang keseharian lah gitu ya, baik itu dari segi budaya ataupun tradisi ya teman-teman. Oke, sebelumnya Agusan udah berapa lama di Jepang? Saya tuh pertama ke Jepang tuh 2018 bulan 6, berarti sekarang udah 6 tahun setengah. Waduh, udah lama ya, senpai. Kalau Bambang sendiri udah berapa lama di sini? Aduh, masih baru. Setahun berapa ya? Setahun setengah lah. Baru balik lagi ke Jepang. Baru ke Jepang. Baru ke Jepang. Sebagai jishusei. Nah, jadi dari segi pengalaman kayaknya Agusan lebih banyak lah. Ini masih kebanyakan diam di rumah sih, jadi agak kurang tahu di luar. Kayak introvert kan aku ya. Ini cuma nonton sama main game, jadi keseringan di rumah. Ya. Oke. Tapi pasti ada lah ya pengalaman tadi budaya dan lain sebagainya, pasti ada lah ya. Apalagi selama 6 tahun masa iya diam di rumah terus kan? Nggak mungkin. Ya pasti yang pertama tuh culture shock ya. Mas Bambang juga pas pertama ke Jepang apa yang dirasain tentang culture shock di Indonesia sama di sini pasti jauh berbeda kan? Pasti jauh. Pasti semua orang pasti merasakan ya. Karena terkait budaya dan lain sebagainya, entah itu dari bahasa, dari tradisi, itu pasti berbeda lah gitu. Antara Indonesia, apalagi Indonesia juga kan budayanya berbeda-beda gitu, apalagi pindah ke luar negeri gitu, negara gitu kan, pasti beda lah seperti itu. Jadi yang pertama culture shock apa sih yang dirasain? Yang saya pertama dirasain tuh buang sampah asli. Dulu kan di Indonesia kan kebanyakan kalau buang sampah apalagi di rumah kan masukin aja ke tong sampah kan plastik apapun masukin. Pas pertama kesini saya tuh kan dulu disenter kan selama sebulan, tiba-tiba kaget dikasih kalender kan. Terus di kalendernya itu kan tulisannya kanji semua, saya nggak bisa baca kan. Apa ini? Cuma ada gambarnya, yang satu gambar ikan yang tulangnya doang, sama gambar botol-botol, sama gambar alat-alat bekas kayak komputer kayak gitu kan. Nah, saya tuh bertanya ke guru sensei orang Jepang juga gak ngerti kayaknya kalau masih pakai bahasa Jepang. Nah, untungnya waktu itu tuh ada senpai yang bernama di Jepang kan, jadi iseng ngontek senpai lah. Terus pas libur dia main kan ke sentai kita, dia tuh jelasin bahwasannya di sini tuh sampah tuh di Bunbetsu katanya. Kalau dia nama gomi, plastik, terus sodai gomi. Terus saya tuh ya minta penjelasan ke dia, akhirnya dijelasin seperti ini. Jadi harinya itu walaupun saya tuh kan tuh di Moriamashi ya, walaupun sama-sama Moriamashi itu setiap comi itu beda kan. Kalau saya dulu kan nama Gumi itu setiap Senin sama Kamis. Tapi teman saya walaupun sama-sama di Moriamashi, cuma cominya beda-beda gitu jadwalnya tuh. Sama plastiknya juga kan, saya dulu beli plastik ya asal plastik, ini plastik Gumi ini. Ya ternyata plastiknya tuh ada yang buat nama Gumi, yang buat plastik khusus. Makanya itulah kalau terus sama budaya ngantri. Dulu kan waktu di Indonesia biasa kan, beli ini, robot gitu kan. Kalau di sini tuh ngantrinya tuh benar-benar. Ya mau siapapun itu tidak ada hubungannya kan kayak lagi. Kadang kan di Indonesia kalau ngantri itu kadang ada ibu-ibu bawa anaknya, ini lagi sibuk mudah ke sekolah, tiba-tiba nyerobot ada gitu. Semua juga sama punya sama-sama. Tapi kan di sini kan nggak bisa gitu. Terus culture shock yang saya rasain tuh kalau malam. Di Indonesia kan kalau malam-malam ada yang genjreng gitar, ada yang nongkrong, hahaha.
ketawa-ketawa kayak gitu kan. Kalau di sini tuh udah malam tuh sekitar jam 7 lewat jam 8 sunyi bener, apalagi di perkampungan ya kan, di perkampungan ya kalau kayak di Osaka itu itu mah udah beda hal. Terus kalau dari Mas Mamung gimana kantor yang pertama? Ya kurang lebih sama sih. Pertama terkait sampah ya. Kayak waktu di Indonesia tuh kayak kalau di jalan-jalan dimanapun itu ya kayak lihat sampah tuh udah biasa lah gitu, kayak udah normal lah gitu. Tapi ketika di Jepang, oh kok bersih gitu, nggak ada sampah satupun gitu ya, apalagi daerah-daerah kota dan lain sebagainya gitu. Meskipun di Jepang itu tidak ada, jarang ada tong sampah bang, ya kan, paling di kombini juga belum tentu gitu kan kadang-kadang. Tapi kok bisa gitu bersih, gitu. Kaget gitu. Kadang kalau lihat sampah satupun, itu pasti bukan orang Jepang yang buang, pasti orang Gaijin lah ya. Walaupun orang Jepang juga kadang ada juga yang warui lah gitu ya. Kadang jadi yang malunya itu bukan kita. Kalau ada sampah satu itu kayaknya sih sampahnya yang malu gitu. Karena ada sampah yang lain kan. Kayak gitu. Ya pertama itu untuk itunya. Terus yang kedua dari masalah waktu ya. Waktu asli Ya, di Jepang tuh. Kalau di Indonesia kan kita kalau bilang OTW kadang masih baru bangun ya kayak saya tadi OTW baru bangun. Tapi kan kalau sama orang Jepang itu tidak bisa kan, jadi kalau udah jam segitu ditentuin ya udah jam segitu gitu. Terus dari cara kerja juga ya, cara kerja kadang kalau di Indonesia kalau misal kita ada kesalahan, kadang sih atasan kita atau senpai kita tuh ya udah aku di kadang nggak apa sih kalau segitu doang mah atasannya. Kalau di Jepang kibisi sekali, sangat kibisi. Iya. Jadi teman-teman kalau yang mau bekerja di Jepang ya siap-siapin aja lah gitu ya. Mental terutama yang sebenarnya kerja dimanapun sama, cuman yang paling keras itu kadang di Jenda itu yang masih juga akan dikit banyak. Wah, kalau mental sama disiplin itu sama telinga terus benar-benar disiapin. Apa yang diomongin harus benar-benar itu. Jangan iya doang ya. Terus kan apa namanya, orang Jepang itu kayak punya dua kepribadian loh. Iya, tatema itu kan. Iya, tatema. Kadang jadi antara sebelum kerja sama udah waktu bekerja tuh beda modelnya. Kalau mode off sama mode on, kadang nih sebelum sore ini pagi-pagi, oke itu masih bisa bercanda-bercanda. Tapi setelah sore, wah langsung gitu. Ada dewanya keluar. Sebelumnya bahasanya halus kah, terus kalau udah kerja, wah udah keluar lah kata kayak kena ya keluar banget itu. Apa pun gini gitu. Itulah dari cara kerja orang Jepang seperti. Terus apalagi ya, kalau terus dari segi bahasa juga. Segi bahasa. Ya, bahasa yang kita dipelajari di LPK berbeda, berbanding terbalik ketika kita sudah di Jepang. Mungkin kalau di yang dipelajari di LPK itu kan bahasa kayak bahasa formal gitu kan. Bahasa nasional gitu kan. Adapun bahasa kasual itu cuman dikit-dikit gitu. Cuma pas ketika datang ke Jepang itu wah orang-orang tuh ini ngomong apa gitu. Oh iya, ya saya juga ngalamin ya. Saya kan di LPK belajar Yojumbo kan. Ya mungkin sekarang ya kan topeng lah, belajar kayak gitu. Datang pertama ke daerah Kansai kan. Oh, kalau Kansai ya. Orang-orang ngomong apa? Kayak gitu kan. Sebenarnya tuh kalau naik itu kan gitu ya. Wakala hende. Seperti itu kan namanya. Makanya saya itu yang saya pelajari dulu di LPK sama saya datang ke sini ke orang-orang ngomongnya beda. Tapi kalau kita ngomong yang kita pelajari di sekolah mereka ngerti. Tapi sebenarnya pas mereka ngomong kita jangan ngerti. Terus kan kalau orang Kansai itu kan ngomong itu hanya kucing kan. Apa? Kencang cepet ngomong itu. Terus kan kayak intonasinya juga kalau di Indonesia kayak orang Medan lah. Tinggi. Jadi kalau orang dia tuh nyuruh biasa juga yang bentak-bentak gitu. Makanya saya gitu. Kok saya tiba-tiba dibentak? Padahal kalau mungkin ini aja gitu kan. Cuman ya seiring berjalannya waktu tuh ya narasi kita ya. Udah tahu mungkin kalau di sini tuh kayak gini daerah Kansai itu. Pas saya tanya ke teman-teman yang di daerah Hiroshima, daerah Saitama, oh ternyata berbeda, kabarnya beda. Setiap daerah tuh punya karakter sendiri. Ya emang sih. Saya dulu juga kan datang ke Jepang tuh sentanya di Kansai ya. Ya 2 bulan di sana.
Jadi pas di Senta kan pakainya bahasa nasional gitu kan. Abas masih agak ngerti lah meskipun nggak ngerti semua gitu kan. Cuman pas ketika kan dulu Sentanya kayak di perkampungan gitu loh, nggak di kotanya. Mau pembeli juga nggak ada, cuman ada di Eki kayak warung kecil gitu. Nah penjaganya tuh itu Oji-chan, Oji-chan udah tua gitu. Pas ke situ tuh, itu ngomong apa sih Oji-channya gitu, kayak nawarin gitu. Dan gak ngerti sama sekali, apalagi Oji-chan gitu udah pengucapan pelan-pelannya gak jelas, terus bahas pakai hogengnya juga hogeng yang mungkin bahasa orang dulu ya. Gak ngerti apa teman-teman tuh ini ngomong apa sih? Gak ngerti sama sekali. Terus saya pindah ke Kanto, agak nyambung. Nah, di Kanto juga, pas di Kanto tuh ternyata meskipun perusahaan kan di Kanagawa ya, tapi ternyata isinya bukan orang-orang Kanto, orang-orang Aomori. Aomori ya. Atas mereka pakai hogeng juga. Pakai Sugaruben mereka. Sugaruben udah. Saya pernah dengar kan di YouTube. Saya nggak ngerti apa yang itu dia ngomong. Iya, makanya Sugaruben itu kalau Kanto sama Kansai Ben itu masih kayak si Hatsuongnya itu masih Jepang gitu. Cuma kalau Sugaruben itu kayak apa ya? Pasti pelaparan juga. Gitu. Jadi apa ya? Itu di telinga juga susah buat ngikunya. Kayak orang Okinawa mana gitu. Iya, itu susah gitu. Ujungnya dabe, paling ke Jakarta itu doang. Iya. Ujungnya doang ke Jakarta. Apalagi kan dari segi pengalaman budaya ada ya budaya. Dari budaya ya Apa di Kansai ya kak yang di Kansai itu budaya tuh saya kan tidak terlalu mendalami budaya ya. Tapi yang saya alami selama saya tinggal di Kansai itu budaya yang saya alami itu kayak apa Hinomatsuri kan ada kan. Ya yang jadi orang-orang tuh kayak bikin unggun di tengah-tengah. Kalau di Bali itu apa sih tari kecak kayak gitu. Jadi bikin api perapian di tengah-tengah terus orang-orang tuh pada mengelilingi itu sambil apa nari-nari. Itu masih lain. Saya tuh ke Matsuri itu emang sih tujuan saya itu bukan ngelihat budaya tapi kalau di Matsuri pasti banyak tukang dagang itu ya karena ngelihat budaya itu cuma kayak kayak gini ya gitu terus nggak cari tahu itu tuh apa tujuannya apa yang penting jajan seru-seruan orang ramai di situ ada apa sih gitu kan ya gitu apa sama saya juga kayak gitu juga pernah sih di Kansai itu pas masih di Senta ada namanya Bomodori. Bomodori Bomodori saya pernah ikut serta di situ juga. Ya saya juga sebenarnya tidak terlalu mengikuti budaya itu. Ya asal ikut aja gitu ya. Ngajakin sensenya, ayo ikut ke sini. Ya udah ikut aja gitu ngelari di situ tanpa mencari tahu Bomodori itu apa sih gitu kan. Terus kan pas pertama saya pindah ke daerah Gunma ini kan kebetulan pas beberapa bulan lalu pas bulan Agustus ada kan namanya tuh Kiryu Matsuri. Kata orang-orang Gunma tuh Kiryu Matsuri termasuk festival yang terkenal di daerah Gunma. Karena terkenalnya itu si perayaan itu berlangsung selama 3 hari berturut-turut dari Jumat, Sabtu sampai Minggu 3 hari berturut-turut terus satu kan ada Eki kan Kiryujian pokoknya itu wilayah itu tuh jalan-jalan ditutup semua penuh berapa meter ya kilometer ya mungkin ada sampai 2 kilo sampai 3 kilo terus di setiap persimpangannya itu ada ayat arak-arakan yang kayak rumah-rumahan yang mikosinya terus di atas kan si mikosinya sambil nari-nari terus ada yang pengiring suaranya ada orang instrumennya itu kan terus orang-orang yang di bawah itu semua ada muter kayak orang yang murah lah tapi sambil nari itu nari Yagibushi Yagibushi Wadori kan sampai muter-muter itu 3 hari berturut-turut terus aja kayak gitu yang seru itu pasti pas hari terakhiran kalau hari terakhir kan hari Minggu orang-orang yang dari luar daerah juga pada datang ke sana saya lihat di situ banyak bule-bule juga kan orang-orang asing itu tuh jalanan tuh saking penuhnya tuh kita jalan kayak gini nggak bisa jalan seenaknya gitu berhenti apalagi pas semuanya orang nari orang-orang yang nonton juga yang mungkin baru pertama datang nggak bisa nari ikut muternya aja saya juga ikut muternya walaupun hujan waktu itu tapi mulia garut pasti. Terus saya selain di Kanto juga saya pernah itu sekalian Sain Ryoko sama perusahaan karena kan
tadi saya bilang kan perusahaannya orang Aomori ya, Ya. yang punya perusahaan. Diajaklah ke Aomori. Pas kemarin sebelum Natsuya Sumi di sana itu ada namanya Nebuta Matsuri. Nebuta Matsuri. Ya, sama Tachi Nebuta Matsuri. Mungkin teman-teman kemarin pernah dengar ya pas lagi Pas presentasi. ya, Iya. presentasi saya nanya itu kan nanya gitu kan. Karena kan sebelumnya saya tidak tahu kan Nebuta Matsuri, jadi saya ikut kan boleh. Nah, jadi itu pokoknya sangat seru sekali lah. Itu juga Nebuta Matsuri itu termasuk salah satu Matsuri yang terkenal di Jepang lah gitu ya. Jadi dari berbagai daerah itu datang ke sana. Ya. Ya banyak lah. Jadi ada patung besar itu, Ya. patung-patung besar. Pokoknya ada berapa patung itu, jadi dibawa didorong gitu sama orang-orang. Saya juga ikut serta dalam itunya, bukan cuma nonton aja, ikut sertanya. Jadi di bagian yang penari-penarinya, ya itu pakai hanot itu apa hanot ya saya lupa. Oh, yang pakaian itu kan? Yang pakaian itu, ya, itu. pernah lihat. Nah, pokoknya itu teriak-teriak gitu, pakai arak-arakan sebagainya lah. Itu sangat merupakan pengalaman yang sangat luar biasa lah gitu lah. Ketika di Jepang ada Nebuta Matsuri, terus ada Tachi Nebuta Matsuri dan lain sebagainya. Seperti itu. Tadi kan kita udah ngebahas yang baik-baiknya kan. Gimana kalau kita ngebahas yang buruk-buruk? Yang buruk-buruk. Ya mungkin ya karena kita Muslim kan. Di sini tuh pasti banyak hal yang bagi kita tuh mungkin ini negatif. Iya. Gitu kan. Pasti ada kan. Pasti ada lah. Ya seperti ya di sini kan kayak minum-minuman beralkohol seperti kayak gitu kan dijual bebas kan terang-terangan kan, nggak sembunyi-sembunyi kayak di Indonesia kan. Iya. Terus kayak omise yang tanda kutip ada cewek ya seperti itu. Dan yang berkedok mesai masaji kayak pijat-pijat padahal isinya ulah gitu ya, seperti itu. Itu juga kaget lah ketika datang ke sini. Ya meskipun di Indonesia juga mungkin ada, tapi nggak seterang-terangan di sini loh gitu. Jadi kayak pakai udah ada perannya kan, kayak orang jualan nasi padang kan, nasi padang gitu harganya segini. Saya itu kalau tosoknya tuh pertama main ke Tokyo kan, karena kan saya tuh tahu kan Tokyo tuh kan ada Akihabara, tempat-tempat kayak gitu. Terus ya keliling lah, terus searching juga kan, Kabukicho di Shinjuku gitu. Seru nih. Kebetulan malam-malam di situ ya dalam tanda kutip lah kok banyak orang yang pakaiannya seksi ya, betul gitu. Nah ternyata setelah saya cari tahu usut ternyata itu tuh tempat prostitusi terbesar di Jepang. Saya tuh kaget, saya dulu main ke tempat kayak gitu gitu kan. Ya itu negatifnya ya itu. Terus dari kebudayaan hidup bebas kan. Iya. Ya, jujur ya, pengalaman saya pertama kali datang ke Jepang ditanya umur kan sama senpai saya yang waktu saya umur 18, mereka umurnya sekitar 23-24 kan. Jadi mereka tuh nanya, kamu umur berapa? Saya umur 18. Ya tiba-tiba mereka tuh ngajakin ngobrol ke hal yang kayak gitu lah. Terus kan karena bagi saya Muslim, Indonesia juga hal tabu kan. Nah, saya jawab, ya saya belum pernah loh kayak gitu. Terus mereka tuh kayak lagi minum kayak Kaget, ya benar. Kamu tuh udah umur segini, belum. Kamu tuh normal, kamu suka sama cewek kan? Iya. Ya saya pasti jawab, ya suka. Tapi kan ya yang saya jelasin kuliah di Indonesia tuh ya harus nikah gini gitu. Kalau mereka tuh paham kayak, oh iya ya mungkin ya setiap negara beda budaya. Gitu. Kalau kita di sini pas SMA udah kayak gitu lah. Udah katanya. Jadi saya tuh mikir, kalau kayak gini. Terus kantor shop yang saya rasain tuh ada partner kerja saya, dia tuh udah bapak-bapak udah umur 50-an kan. Dia tuh datang ke Kaisa ngasih kabar bahagia anak saya melahirkan. Terus saya tuh kan yang saya tahu tuh anak dia tuh masih umur 25. Terus saya tuh kata dia tuh dulu tuh pernah cerita anaknya belum nikah. Kok sekarang dia tuh cerita anaknya ngelahirin. Saya tuh kan nggak tiba gitu kan. Kapan nikahnya? Oh, saya nggak tahu gitu. Soalnya kan dia kerja terus gak libur, dia kalau nikah pasti libur kan dia. Enggak, aku nggak nikah. Aku kan sambil ngeloading kan. Nikah. Dia punya anaknya tuh punya anak, dia punya cucu baru. Tapi terus dia sekarang gitu. Terus aku tuh bilang, lah, kok belum nikah punya anak? Kan dia punya pacar katanya. Saya tuh di situ kayak mikir, lah, kok punya pacar, anaknya pacaran, dia hamilin, terus anaknya lahir, seneng. Terus kita di Indonesia orang dibully kan. Iya, makasih.
lanjut aja dulu. Kalau kita di Indonesia kan pasti udah dikucilin masyarakat kan. Iya, ngomongin gampang. malah gede. Ya, gitu. Saya itu kagetnya, kok orang sini kok bahagia ya anaknya diambil gitu. Makanya ya itu lah negatifnya di sini tuh. Jadi gimana ini? Aduh, Lebih sebenarnya. padahal obrolannya masih Masih panjang ini sebenarnya. Gak apa-apa nih saya lebih panjang. Tapi kasihan sisinya juga kan, ngeliat videonya kan dari berapa kelompok kan 20 lebih kalau yang kemarin. kalau satu kelompok 20 aja kali 20 tuh Ya udah berapa jam itu ya. kasihan waktu istirahat sebenarnya. Kalau kita berapa episode itu ya? Berapa episode itu? Kan masih 20 menit ya. Iya. Paling nanti ini juga Nanti liburnya maraton nonton kita. kita tuh. Ya udah mungkin obrolannya Kita tutup aja ya seperti itu. Jadi itu kita hanya sharing pengalaman pribadi aja ya gitu, kayak kita rasakan selama di Jepang itu, baik itu dari budaya keseharian yang tak terlihat ataupun yang terlihat tadi lah seperti itu ya. Tapi teman-teman juga pasti sudah bisa membedakan lah ya mana yang budaya yang terlihat dan yang tidak terlihat. Jadi kita akhiri saja. Sebelumnya terima kasih ya sudah, kalau ada yang nonton yang sudah menonton video ini jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya. Dan ikuti terus, kalau ada kesempatan nanti kita lagi ketemu lagi ya, seperti itu Ya, sekian dari kami. ya. Itu mari kita terus dari masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.